Halo, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang teknik peledakan, UTS teknik peledakan. Oke, sebelum masuk materi saya ingin memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Giri Sebastian Panjaitan, NIM 2021 jurusan Teknik Pertambangan. Oke, yang pertama itu materi pertama, sejarah pemakaian metode pemboran dan peledakan dan perlengkapan. Metode pengeboran dan peledakan telah digunakan dalam berbagai industri sejak abad 19, terutama dalam industri pertambangan dan konstruksi. Yang pertama itu ada awal mula penggunaan abad ke-17 hingga ke-18. Penggunaan bahan peledak kali ini tercatat pada abad ke-17 ketika orang mulai menggunakan bubuk mesin untuk tujuan militer. Namun penggunaan bahan peledak untuk pengeboran dan peledakan di pertambangan mulai dikenal pada abad ke-18. Penemuan dinamit pada tahun 1867. Penemuan dinamit oleh Alfred Nobel pada tahun 1867 merupakan terobosan besar dalam dunia peledakan. Dinamit memungkinkan proses peledakan yang lebih aman dan efisien dibandingkan dengan bubuk mesin. Hal ini sangat menguntungkan dalam bidang pertambangan, di mana peledakan digunakan untuk memecahkan batuan keras. Yang ketiga itu ada perkembangan metode pengeboran dan peledakan pada awal abad ke-20. Itu seiring dengan perkembangan teknik dan teknologi, metode pengeboran dan peledakan semakin ditingkatkan. Pengeboran dilakukan dengan alat yang canggih seperti bor pneumatik dan bor listrik. Teknik peledakan juga berkembang dengan penggunaan berbagai jenis bahan peledak yang disesuaikan dengan jenis batuan yang dihadapi. Empat itu ada teknologi modern, pertengahan hingga akhir abad ke-20. Seiring berjalannya waktu, teknologi peledakan semakin maju dengan penggunaan alat pengeboran yang lebih efisien dan bahan peledak yang lebih stabil dan aman. Teknik peledakan yang lebih terkontrol dan terukur mulai diperkenalkan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Jadi lebih aman dibanding yang sebelumnya. Sekarang itu era digital, abad ke-21. Itu di era digital itu teknologi peledakan semakin berkembang dengan pengenalan sistem kontrol ledakan otomatis dan penggunaan perangkat lunak perencanaan dan analisis peledakan. Dengan demikian pengendalian kualitas dan penggunaan risiko meningkat, memberikan hasil yang lebih baik dalam industri pertambangan dan konstruksi. Kita masuk ke proses pecahnya batuan. Proses pecahnya batuan itu ada 3. Yang pertama itu proses pemecahan tahap 1, yang dimana pada saat bahan meledak, tekanan tinggi yang ditimbulkan akan menghancurkan batuan di sekitar lubang tembak. Gelombang kejut atau shockwave yang meninggalkan lubang tembak merambat dengan kecepatan 3000 sampai 5000 meter per detik akan mengakibatkan tegangan pada waktu 1 sampai 2 ms atau meter per second. Yang kedua itu ada proses pemecahan tahap kedua, yaitu tekanan akibat kejut yang meninggalkan lubang tembak pada proses pemecahan tahap 1 adalah positif. Apabila gelombang kejut mencapai bidang bebas atau free phase, gelombang tersebut akan dipantulkan. Bersamaan dengan itu tekanan akan turun dengan cepat dan kemudian berubah menjadi negatif serta menimbulkan gelombang tarik. Yang ketiga itu ada proses pemecahan tahap ketiga. Di bawah pengaruh tekanan yang sangat tinggi dari gas-gas hasil ledakan, maka rekahan radial utama atau tahap 2 akan diperlebar secara cepat oleh efek kombinasi dari tegangan listrik yang disebabkan kompresi radial dan pembajian. Apabila massa di depan lubang tembak gagal mempertahankan posisinya dan bergerak ke depan, maka tekanan makin tinggi yang berada dalam batuan dan akan dilepaskan, seperti spiral kawat
yang ditekan kemudian dilepaskan. Kita lanjut lagi ke karakteristik bahan peledak. Bahan peledak itu yang pertama itu ada sifat fisik bahan peledak. Itu ada sekitar 5, yaitu ada sensitivitas, densitas, ketahanan terhadap air, kestabilan kimia, dan karakteristik. Kalau densitas itu adalah angka yang menyatakan berat per volume. Kalau sensitivitas itu sifat yang menunjukkan tingkat kemudahan inisiasi bahan peledak. Kalau yang ketahanan terhadap air itu ukuran kemampuan suatu bahan peledak untuk melawan air di sekitarnya tanpa kehilangan sensitivitas. Kalau kestabilan kimia itu kemampuan untuk tidak berubah secara kimia. Dan karakter gas itu, karakteristik gas itu, detonasi bahan peledak akan menghasilkan fuming, non-toksik dan toksik. Berikut itu ada karakter detonasi bahan peledak, yaitu ada kekuatan bahan peledak, kecepatan detonasi, tekanan detonasi, dan tekanan pada lubang ledak. Kalau kekuatan bahan peledak itu maksudnya energi yang mampu dihasilkan oleh suatu bahan peledak. Kalau kecepatan detonasi itu laju rambatan gelombang detonasi meter per sekon. Dan kalau tekanan detonasi itu tekanan yang terjadi di sepanjang zona reaksi peledakan hingga terbentuk reaksi kimia seimbang atau MPa. Dan tekanan pada lubang ledak itu adalah gas hasil detonasi akan memberikan tekanan terhadap dinding lubang ledak. Oke, kita sekarang masuk ke materi bahan peledak. Bahan peledak itu ada anvo, dinamit, campuran bahan peledak, ledak bubur, dan black powder. Ini berikut foto-fotonya ya guys ya. Yang pertama ini ada anvo, yang kedua ini dinamit, dan yang di bawahnya campuran bahan peledak bubur, dan paling terakhir itu black powder. Sekarang perlengkapan penyalaan peledakan. Perlengkapan itu ada detonator listrik, yang dimana itu sistem penyalaan peledakan menggunakan detonator yang merupakan benda yang berisi bahan peledak. Detonator ini berupa detonator listrik, detonator biasa, detonator nonel, dan detonator elektronik. Dan ada juga waktu tunda. Waktu tunda dalam perlengkapan penyalaan di peledakan disebut delay time. Waktu tunda yang diantara lubang atau baris ledak. Dan detonator tunda juga bisa dibilang detonator yang dapat diatur waktu tundanya. Sekarang kita masuk ke primer dan booster. Primer itu ada zat yang menghasilkan semburan api tiba-tiba untuk menyalakan detonator. Yang kedua itu dapat dipicu oleh panas singkat, gesekan, atau kejutan mekanis. Yang ketiga itu ada peledak tinggi primer atau peledak pemicu sensitif terhadap pemicuan melalui guncangan, api, gesekan, percikan, dan benturan. Keempat itu ada timbal azida PBN32 merupakan bahan peledak primer yang umum digunakan. Booster itu bahan peledak yang digunakan untuk menyalakan detonator dan peledakan bahan peledak PK primer. Primer adalah bahan peledak PK detonator yang sudah dilengkapi detonator dan berfungsi sebagai pemicu ledakan di dalam lubang. Dan kalau booster ini adalah bahan peledak keras yang ditempatkan di lubang untuk menguatkan energi ledakan yang dihasilkan primer. Jadi yang saya bilang tadi itu adalah perbedaannya guys ya. Oke, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata salah yang saya ucapkan atau ada kekurangan dalam pemberian materinya, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Oke, selamat malam, terima kasih.